Halo semua, perkenalkan nama aku Iren Bougainville, founder dan CEO dari Youth Health Hub Indonesia, sebuah organisasi yang dipimpin oleh anak muda yang bergerak di bidang kesehatan publik. Dan hari ini aku lagi mau podcast bareng seorang psikolog dari Angsa Merah Klinik, sebuah klinik swasta yang bergerak di bidang kesehatan mental dan kesehatan reproduksi. Namanya adalah Mas Dimas Danang. Halo Mas. Halo Mbak Iren. Ayo Mas, lebih semangat Mas, gimana iya. kabarnya Mas hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah excited mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari aku? Oh sudah siap. Oke, jadi kita sama-sama nih ya alumni Bandung nih ya guys, FYI gitu ya. Oke, jadi Mas Dimas, hari ini kita mau ngomong tentang aksesibilitas terhadap mental health care gitu kan. Nah menurut Mas, sekarang di Indonesia sendiri akses terhadap layanan kesehatan mental tuh udah oke atau belum gitu? Kalau kita ngomongin kesehatan mental ya, sebenarnya sejujurnya ya, ini boleh ya? Boleh, jujur banget nih gitu kan. Jadi adanya pandemi tahun 2020 sampai mungkin akhir 2022 ya, itu membuat kesadaran kesehatan mental anak muda khususnya, kemudian masyarakat umumnya itu sangat dia muncul gitu. Dari sebelumnya mungkin nggak tahu apa sih depresi itu, apa sih kecemasan itu, dan di pandemi itu juga banyak bermunculan platform-platform online tentang kesehatan mental yang akhirnya ya membuat masyarakat itu tergugah gitu. Jadi bisa dikatakan kalau sekarang sih sudah cukup banyak platform kesehatan mental yang memang concern di situ gitu. Jadi udah lebih mudah ya, karena betul. orang mulai semakin aware gitu. Nah, cuman kalau misalnya ada beberapa orang yang mungkin merasa, aduh kayaknya masih sulit nih, biasanya tuh penghalang atau barrier-nya apa aja sih, Mas? Nah, barrier itu dari zaman dulu sampai sekarang itu sebenarnya yang paling besar adalah stigma. Ya. Oke. Karena kan kalau kita flashback lagi, kita masyarakat Indonesia itu dipenuhi dari dulu adanya budaya, kultur, kemudian rasa tabu ya terhadap kesehatan mental gitu ya. Jangankan kesehatan mental, kalau panuan aja pasti akan ditutupin gitu ya. Iya, benar. Jadi bukan disembuhin tapi ya udah mending ditutupin. Nah, kalau jadi masyarakat Indonesia tuh masih sangat tercover oleh stigma budaya, apalagi kalau orang di daerah gitu. Biasanya jadi mereka akan lebih ya mendingan kalau ada keluarga saya yang dalam tanda kutip gitu gangguan jiwa, mending saya tutupin. Makanya masih ada ya, sampai sekarang masih ada pasung, kemudian di kerangkeng ya. Jadi ya itulah budaya Indonesia. Tapi seiring berjalannya waktu memang perlahan-lahan masyarakat kita sudah mulai terbuka. Oh ternyata itu bukan dari gangguan jin misalnya, atau misalnya itu bukan suatu kutukan gitu. Jadi kenapa nih bisa ada stigma itu menurut Mas? Apakah karena memang dulu kayak mungkin berakar dari zaman dulu kali orang mikir oh kayaknya orang gila gitu ya? Atau apakah ada miskonsepsi lain yang membuat stigma itu terjadi gitu? Ya, karena budaya di Indonesia itu kan beragam ya. Kita terdiri dari beragam suku, dari beragam ras, agama. Nah itu punya patokan masing-masing gitu ya. Dan kita itu sebagai warga yang berbudaya sangat dekat atau sangat ramah ya. Kita kan bisa dikatakan sebagai masyarakat termasuk yang paling ramah katanya di dunia ya. Nah, jadi adanya keramahan antar individu, antar masyarakat itu terkadang membuat kita tidak bisa mendeklar sebenarnya mau kita tuh apa gitu ya. Kondisi kita tuh seperti apa. Jadi ada rasa malu mungkin kalau kita terbuka gitu. Karena ya saya mau terbuka nanti penilaian orang bagaimana, penilaian keluarga besar bagaimana, seperti itu. Karena saking ramahnya gitu, jadi penilaiannya tuh bisa bukan cuma dari orang tertentu tapi semuanya gitu ya. Jadi kita jadi takut gitu ya. Oke, nah menurut Mas sendiri mungkin gak sih ada kayak tantangan misalnya di bidang finansial gitu yang biasanya anak muda terutama ya mungkin experience alami ketika mereka mau akses layanan kesehatan mental gitu. Pernah nggak nemu kasus kayak gitu? Ya, beberapa klien saya juga ada yang mengeluhkan seperti itu ya. Apalagi mungkin sedikit berbeda dengan rekan-rekan psikiatri, di mana kalau psikiatri itu sudah tercover BPJS seperti itu ya. Kalau untuk layanan psikolog sendiri kalau di Indonesia sampai saat ini sayang sekali belum bisa tercover BPJS seperti itu. Nah, karena juga faktor lainnya adalah
orang masih banyak yang menganggap kalau misalnya kesehatan fisik itu adalah nomor satu. Oke. Jadi kesehatan mental, udahlah nanti aja gitu. Jadi masih diutamakan kesehatan fisik. Padahal ternyata menurut penelitian kesehatan fisik dan mental itu saling berpengaruh. Betul. Gitu. Jadi ya itu yang belum banyak dipahami oleh masyarakat. I see. Mungkin ini mungkin agak teknis sih, cuman kalau menurut Mas aja gitu ya, gimana sistem yang harusnya negara ini punya gitu untuk membantu anak-anak muda tadi, karena yang tadi Mas bilang tuh bener banget, bahwa kesehatan mental sama kesehatan fisik itu berhubungan, karena aku punya penyakit psikosomatis, jadi kalau misalnya aku mau menyembuhkan radang usus aku ini, aku mesti banyak konsultasi sama psikolog, psikiater gitu kan, tapi misalnya sekali konsultasi mahal banget gitu. Nah, sampai teman aku bilang, bisa nggak sih Ren bantuin aku buat cari yang lebih affordable, karena 1 bulan aja aku udah habis segini kayak gitu. Nah, gimana sih menurut menurut Mas negara ini bisa membantu gitu? Ya, yang pertama sebenarnya kalau di organisasi profesi psikolog klinis ya, IPK sekarang tentunya sudah menjalin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Jadi memang sedang digodok gitu ya undang-undangnya. Kemudian info yang terbaru yang saya dapat itu sedang akan digaungkan Permenkes tentang keberadaan 1 psikolog di setiap puskesmas di Indonesia. Jadi tidak perlu lagi kesulitan untuk mencari layanan psikologis gitu. Karena kan sekarang masih banyak tuh ya, jangankan di luar Jawa, tapi di dalam Jawa pun, di area Jawa masih tersentral psikolog itu di kota-kota besar gitu. Sementara akses untuk kesehatan mental itu kan harus menyeluruh. Gitu. Jangan lagi ada pasung-memasung, di kerangkeng dan lain sebagainya gitu. Jadi harapannya sih dengan adanya Permenkes yang baru, dengan adanya aturan dari Kementerian Kesehatan yang baru, itu bisa mempermudah layanan kesehatan jiwa dan kesehatan mental di seluruh daerah di Indonesia. Semoga ya. Tapi tadi menarik nih yang Mas bilang, kayak banyakan kan di daerah Jawa gitu ya, daerah-daerah rural mungkin susah gitu. Mungkin kita harus pakai aplikasi kali ya. Dan itu pun kalau misalnya kita tinggal di kotanya gitu kan. Nah, menurut Mas kenapa sih kayak kurang gitu loh healthcare practitioner di bidang kesehatan mental di daerah-daerah rural atau mungkin daerah-daerah di luar Jawa? Menurut Mas kenapa? Kalau menurut saya, yang pertama, karena memang dari institusi pendidikannya juga masih terbatas. Jadi saat ini yang mengadakan pendidikan profesi psikolog itu, kalau nggak salah, baru 19 atau 20 kampus. Oh, baru tahu. Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia? Ya, betul. Dan di luar Jawa hanya 1. Hanya 1? Baru ada di USU. Serius? Universitas Sumatera Utara. Baru tahu lagi. Oke. Gitu. Jadi sisanya di Jawa saja gitu. Yang kedua juga karena akses rekan-rekan sejawat untuk keluar Jawa gitu ya, misalnya kita mau berkarya praktek mandiri gitu di Papua gitu ya. Ya itu lagi kembali, ini seperti lingkaran setan yang tidak bisa berhenti ya. Jadi saya mau praktek di sana, pasiennya ada apa enggak? Oh, bener sih. Saya harus koordinasi dengan siapa? Gitu. Jadi masih terputus rantainya seperti itu. Oh gitu, ini pengetahuan baru sih buat aku Mas. Nah, jadi kalau misalnya untuk supaya daerah-daerah rural itu ada akses gitu ya, kan tadi Mas bilang kayak rantainya keputus gitu ya. Menurut Mas apa yang harus dilakukan? Apa kita harus melakukan kayak intervensi komunitas, terus mungkin ada NGO yang bantu? Menurut Mas gimana? Itu bisa sangat membantu ya. Kemudian kalau sekarang dengan adanya platform-platform online di bidang kesehatan mental itu juga mulai sih menumbuhkan minat dan pengetahuan lebih dari masyarakat gitu ya. Seperti beberapa klien saya juga ada yang dari luar Jakarta gitu ya, dari luar kota besar bisa. Tapi memang untuk platform online itu tetap ada keterbatasan. Apalagi misalnya klien membutuhkan psikoterapi yang nggak bisa kita hanya bertatap di layar saja gitu ya. Tapi paling nggak kita sudah bisa mulai memperkenalkan lah, oh ini loh pentingnya kesehatan mental. Ya, mendingan kalau ada keluarga saya yang dalam tanda kutip gitu gangguan jiwa, mending saya tutupin. Makanya masih ada ya, sampai sekarang masih ada pasung. Ya itu lagi kembali
ini seperti lingkaran setan yang tidak bisa berhenti ya. Jadi ternyata menurut penelitian kesehatan fisik dan mental itu saling berpengaruh. Oke teman-teman, thank you banget ya udah menyaksikan serangkaian series podcast kami. Jangan lupa untuk terus stay tune dengan cara follow, like, dan subscribe YouTube channel Angsa Merah Klinik. Dan juga jangan lupa kalau misalnya teman-teman mau berkonsultasi ke Angsa Merah, teman-teman bisa langsung visit websitenya di angsamerahklinik.com. Dan klinik Angsa Merah juga ada di beberapa tempat di Jakarta nih, yaitu di Menteng, Fatmawati, juga di Depok, dan juga di Bandung. Dan teman-teman kalau misalnya teman-teman itu adalah anak muda yang pegiat kesehatan, baik dari jurusan kesehatan maupun non-kesehatan, dan mau bergabung bersama anak-anak muda lainnya untuk membuat sesuatu nih di bidang kesehatan, jangan lupa untuk join Youth Health Hub Indonesia dan follow Instagram kami di youthhealthhub.id. Jadi teman-teman stay tune untuk the next podcast dan sampai jumpa!